Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fatah Hazman dari kelas 11 IPA yang akan di sini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek tentang pengalaman saya ketika mendidik adik kelas LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan santri. Nah, di hari pertama kita melakukan upacara yang begitu cukup melelahkan, namun kemudian kita membagi kelompok. Nah, di situ saya terpilih sebagai mentor untuk adik kelas. Nah, disitulah kami kelas 11 diuji, dilatih untuk mengurus adik kelas di kelas 12 nanti. Nah, singkat cerita, kami diberi banyak materi untuk yang disampaikan ke anak-anak kelas 7, kelas 10 untuk materi LDKS. Nah, kita ketemu kelas 12 juga. Di situ kita diberi arahan seperti ini, materi ini, kegiatannya ini. Nah, dirasa itu sangat singkat dan kami pikir itu mudah. Keesokan harinya pelatihan tersebut dimulai. Nah, kami sebagai mentor membuat sebuah lingkaran dan kita membuat ketua, kemudian yel-yel dan sebagainya untuk keberlangsungan acara tersebut. Nah, setiap dari kami diberikan masing-masing nama kelompok untuk diisi dengan baik dan benar. Singkat cerita, di hari itu kita mengadakan banyak acara, baik itu game, kemudian pelatihan kepemimpinan. Nah, yang paling menarik itu adalah kepemimpinannya. Jadi kelas 12 itu memberikan banyak arahan, sangat disiplin. Nah, untuk kita pelajari dan kelas 7 dan kelas 10. Nah, kita ngajarin bagaimana pakai sarung, makan yang benar, mandi dengan cepat, terus nggak boleh terlambat deh pokoknya. Nah, kemanapun harus disiplin, itu tujuannya untuk kedepannya nanti. Nah, yang paling menarik sih di makannya itu tuh pas waktu kegiatan makan sore. Jadi semua santri makan, tapi piringnya nggak boleh diangkat, harus diletakkan di lantai. Jadi tangannya nyamperin mulut, bukan mulut yang nyamperin tangan. Kemudian itu waktunya 5-10 menit makan satu piring. Jadi kita nggak boleh kebanyakan ambil nasinya, nggak boleh kedikitan juga, ntar gampang capek. Nah, setiap kelompok yang makanannya nggak habis harus tanggung jawab satu timnya. Nah, kalau ada yang belum habis, temennya harus bantuin ngabisin makan. Setelah makanan semua sudah habis, mereka menunggu perintah dan upacara selesai makan. Setelah itu mereka berlari mandi untuk mengejar waktu. Kemudian setelah mandi, dia langsung turun lagi untuk amal surat. Waktu mandi secara orang yang rame-rame gitu, 100 orang lebih mandi dalam waktu 15 menit, dan itu waktu yang cukup singkat. Kemudian kita sebagai mentor cuma mengawasi saja. Ya, sebagai mentor terlambat nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh terlihat terlambat supaya menjadi contoh yang disiplin. Malamnya kita mengadakan mentoring untuk pemberian materi dari masing-masing. Nah, disitulah yang poin pentingnya. Pas saya sampaikan itu harus benar-benar matang dan benar-benar yakin materi kita itu harus bisa kita peragain dan dicontoh oleh kelas 7, kelas 10. Kita hanya berharap kelas 10 dan kelas 7 itu memahami dan menjalankan apa yang kita arahkan,
supaya tidak terlambat, bersikap jujur, berani terhadap kebenaran, rajin, terus tidak bermalas-malasan, tidak jadi pembohong. Singkat cerita, kegiatan itu kita sebagai panitia, mentor, dan lain-lain sangat melelahkan, tapi itu bermanfaat demi kedisiplinan anak kelas 7 dan kelas 10. Itu harapan terakhir kami. Nah, kami sebagai mentor juga nggak tidur kalau malam, menyiapkan banyak materi, menyiapkan games buat besok. Ya, begitulah. Jadi hikmah apa yang kita bisa ambil dari cerita pendek tersebut ya, di wilayah ini, di wilayah pesantren, kita masih butuh banyak bimbingan, terutama daripada orang yang berpengalaman. Maka dari itu kita harus terapkan secara turun-menurun kepada adik-adik kelas kita, supaya di kelas kita itu jauh lebih baik daripada teman-teman kita, angkatan kita, dan seterusnya. Semoga apa yang bisa disampaikan dari cerita pendek ini bisa membawa manfaat, terutama untuk sikap dan perilaku. Itu saja yang saya harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.